Astaghfirullah. Tentang kisah Ashabul Aikah dan kehancuran negeri Madian. Siapa Ashabul Aikah ini? Dan apa kaitan dengan negeri Madian? Siapa Nabi yang diutus kepada mereka? Bagaimana cara mereka bermuamalah dengan Nabi tersebut? Kemudian bagaimana pula Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan negeri Madian dengan azab yang bertubi-tubi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang negeri Madian ataupun Ashabul Aikah ini. Apa Ashabul Aikah ini? Ashabul Aikah adalah kaum yang diutus padanya seorang nabi, bahkan satu di antara 4 nabi Arab, Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Karena sering sudah saya singgung bahwa negeri-negeri Arab itu juga diutus kepada mereka para nabi, tapi tidak sebanyak nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kalau nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel itu ribuan jumlahnya, karena memang berdasarkan hadis Abi Dzar Al-Ghifari yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa jumlah para nabi itu berkisar 120.000 sampai 124.000 nabi, dan kebanyakan diutus kepada Bani Israel. Tapi nabi-nabi yang diutus kepada orang Arab itu cuma 4 saja. Dan yang pertama sudah saya kisahkan kemarin ketika kita membahas tentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam dan kaumnya Ad. Kemudian Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam yang diutus padanya kepada kaum Thamud. Kemudian Nabi yang kita akan ceritakan, Syuaib, diutus kepada Ashabul Aikah ataupun Madian. Dan yang terakhir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, Arabuhum wa a'jamuhum, baik Arabnya ataupun di luar Arabnya. Lalu kenapa mereka disebut Ashabul Aikah? Apa itu Aikah? Para ulama tafsir mengatakan bahwa Aikah adalah asy-syajaratu. Dia satu pohon yang sangat besar terletak di tengah hutan. Jadi kaum Madian ini menyembah pohon yang sangat besar yang terletak di tengah hutan. Jadi mereka menyembah hutan, menyembah pohon yang ada dalam hutan itu. Dan ma'ruf bahwa dulu saja ketika kita masih kecil, atau mungkin masih ada saat hari ini, terutama di tempat tinggal saya sana di Jawa Barat itu, orang masih mengkeramatkan pohon beringin. Terkadang kalau kita lewat di pohon beringin itu ada sesajen-sesajen yang diletakkan di situ. Dan kalau orang lewat di pohon itu merasa ketakutan, apalagi di malam hari. Bahkan sebagian mereka ada juga yang kemudian menyembah pohon, meminta-minta kepada pohon. Bahkan dulu saat rame-ramenya judi togel, banyak orang yang meminta nomor itu ke pohon beringin. Terkadang sesajennya macam-macam itu, mulai daripada ikan teri sampai ikan yang lebih besar daripada teri itu ada di situ. Dan yang makan itu orang gila yang lewat di situ. Jadi penyembahan pohon ini sudah ada sejak zaman Ashabul Aikah. Dan di zaman Nabi SAW juga pernah dialami para sahabat Rasul ketika mereka belum dapat hidayah Islam. Dan itu terbukti dalam sebuah kisah ketika mereka berangkat ke perang Hunain.
Di tengah jalan mereka melihat ada pohon bidara yang sangat besar. Teringatlah pohon bidara yang diberkahi menurut mereka di saat jahiliyah. Apabila hendak berperang, mereka meletakkan pedang itu di pohon itu, kemudian dengan beranggapan dan berkeyakinan bahwa pohon itu akan memberkahi peperangan mereka. Makanya mereka datang kepada Rasul dan mengatakan, ij'al lana dhata anwat. Rasul, jadikan untuk kami dhata anwat, pohon yang diberkahi, yang bisa kita gantungkan pedang-pedang kami sebelum perang. Maka Nabi SAW emosi dan marah, karena ini persoalan akidah. Biasanya Nabi SAW kalau ada pelanggaran di depan kedua mata beliau dari kalangan para sahabat, biasanya tidak marah kalau itu berkenaan dengan selain akidah. Contoh orang yang kencing dalam masjid, Nabi tidak marah. Justru Nabi SAW dengan lembutnya menegur Arab Badu yang kencing di masjid itu. Saking lembutnya ucapan Rasul, sampai si Badu ini berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham minhum ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan kau rahmati mereka-mereka yang hendak marah kepadaku. Artinya bahwa sesembahan pohon ini akan terus ada. Lah di zaman Ashabul Aikah, mereka menyembah pohon yang terletak dalam hutan itu. Jadi Ashabul Aikah atau kaumnya Syuaib, mereka para penyembah pohon. Dan pohon ini sesembahan kaum Madian disebut Aikah, maka orang-orangnya disebut Ashabul Aikah. Lalu apa kaitan dengan Madian? Apakah Nabi Syuaib diutus kepada dua daerah? Pertama Madian, yang kedua Ashabul Aikah. Di sini terjadi khilaf para ulama. Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa Ashabul Aikah itu ya Ashabul Madian. Jadi Aikah dengan Madian itu satu nama. Ya Madian ya Ashabul Aikah ya Madian itu. Itu menurut Imam Syinkiti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adwa'il Bayan, dan juga Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Tapi ada juga yang berpendapat berbeda, seperti pendapat Imam Syaukani, ulama Yaman. Kemudian juga Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa Ahlu Madian ataupun penduduk Madian itu berbeda dengan Ashabul Aikah. Jadi Ashabul Aikah sendiri dan Madian sendiri. Jadi Syuaib diutus kepada dua negeri ini, negeri Madian dan juga negeri Ashabul Aikah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang masyhur dari kalangan ulama sejarah bahwa Ashabul Aikah adalah Madian itu sendiri. Adapun Madian ini kota yang sering disebut-sebut bukan hanya di dalam Islam, tetapi dalam kitab-kitab Yahudi ataupun kitab-kitab Nasrani juga disebut tentang kota Madian ini. Dan Madian itu ada yang mengatakan bahwa dia adalah satu di antara putra Ibrahim, Madian ibnu Ibrahim. Jadi Madian itu dinasabkan kepada salah satu putra daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ada juga yang mengatakan Madian itu adalah sebuah kota di mana ketika saudara-saudara Nabi Yusuf memasukkan Yusuf ke dalam sumur, kemudian diambil oleh kapilah-kapilah dagang, maka Yusuf kemudian dijual di kota Madian ini. Jadi kota tempat jual beli Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan ada juga yang mengatakan Madian itu sebuah tempat di mana Musa alaihi salatu wassalam pernah sampai ke kota ini saat pelarian. Ketika Musa membunuh salah satu kaum Kipti, kemudian dia takut ditangkap dan dikisos bunuh, akhirnya dia dinasihati oleh salah seorang yang cukup bijak untuk keluar dari Mesir. Maka Yusuf Nabi Musa pun akhirnya lari ke kota Madian selama 40 tahun.
Di sinilah akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menikah dengan salah seorang putri daripada Syuaib. Apakah Syuaib di sini nabi yang kita ceritakan, ataukah Syuaib di sini orang lain yang bukan nabi? Dan pendapat yang kuat wallahu alam bahwa putri Syuaib yang menikah dengan Musa itu bukan nabi, tetapi seorang rajul yang saleh. Dia punya putri namanya salah satu dari putrinya akhirnya menikah dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Itu menurut keyakinan orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu. Tetapi dalam Islam atau dalam Quran sendiri kita tahu bahwa kota Madyan itu disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya Allah mengatakan wa ila Madyana akhahum Syuaiban, dan ke negeri Madyan ini diutus saudara mereka Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, lalu di mana letaknya negeri Madyan atau Ashabul Aikah? Terjadi khilaf para ulama tentang di mana letak Ashabul Aikah atau Madyan ini. Ada yang berpendapat bahwa kaum Madyan dan kaum Aikah itu terletak di wilayah yang berdekatan dengan semenanjung Arabiah Barat, dari pantai timur Teluk Aqaba sampai ke Laut Merah. Ada juga yang mengatakan Madyan itu terletak dengan kota Al-Bada. Kota Bada itu terletak di provinsi Tabuk, bagian barat Laut Arab, yang Nabi SAW pernah perang di Tabuk ini. Jadi Nabi SAW pernah sampai ke Tabuk dan perang melawan orang-orang Romawi di Tabuk. Dan inilah pendapat yang wallahu alam lebih dekat bahwa Madyan itu antara Hijaz dan juga Tabuk, artinya dekat dari kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, ma'ruf Nabi Lut alaihi salatu wassalam diutus ke sebuah negeri yang namanya Sodom. Negeri itu disebut negeri Sodom, di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Sodom itu dengan azab yang luar biasa. Bayangkan negerinya diangkat ke langit oleh satu sayap malaikat Jibril, kemudian setelah itu dihujani meteor, kemudian setelah itu ditumpahkan kembali ke bumi, kemudian dibenturkan dengan bumi. Tidak ada satupun yang selamat. Lah setelah kemudian Sodom itu hancur berantakan, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jauh dari negeri Sodom ada negeri Madyan, ada negeri Ashabul Aikah, di mana penduduknya banyak kerusakan di dalamnya, terutama dalam bab muamalah. Bukan hanya itu saja, selain daripada akidah mereka rusak karena menyembah pohon, kemudian muamalah mereka rusak, berbagai macam kerusakan terjadi di pasar, termasuk juga mereka kutta'utuh, suka merampok, suka melakukan kejahatan, menakut-nakuti manusia. Lah di saat mereka rusak inilah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka saudara mereka Syuaib alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-A'raf tepatnya ayat 85 sampai 95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila Madyana akhahum Syuaiban, dan ke negeri Yaman diutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Syuaib, satu di antara nabi-nabi Arab. Siapa Syuaib ini? Ada yang mengatakan bahwa Syuaib ini dia adalah garis keturunannya sampai kepada Madyan, dan Madyan adalah putra daripada Ibrahim. Ada juga yang mengatakan bahwa Syuaib ini
nasabnya adalah Syuaib ibn Yashhur ibn Lawi ibn Ya'qub, dan Ya'qub adalah putra Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini yang masyhur, Syuaib ibn Yashhur ibn Lawi ibn Ya'qub ibn Ibrahim ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi salam. Lah Syuaib ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, diutus kepada negeri Madian. Layaknya para nabi yang lain, seorang nabi mendakwahkan dakwah tauhid. Semua para nabi permulaan dakwahnya adalah dakwah tauhid. Maka siapapun anda yang menjadi dai, maka yang pertama kali berdakwah, dakwahkan tauhid. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, tugas mereka menyeru manusia agar menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah azza wa jalla. Itu pula yang dilakukan Syuaib kepada kaum Madian. Apa kata Syuaib? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, tauhidkan Allah, sembahlah Allah, karena tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia. Karena Syuaib tahu bahwa kaumnya ini sudah jauh daripada tauhid, karena mereka sudah menyembah pohon. Coba lihat bagaimana akal tidak bisa berfungsi ketika terjerumus kepada kesyirikan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma radadnahu asfala safilin. Terkadang manusia itu diletakkan sampai ke bawah, bahkan lebih buruk dibandingkan binatang ternak. Akal mereka tidak dipakai. Bagaimana mungkin pohon bisa disembah, sementara pohon ini ada waktu hidupnya, nanti suatu ketika akan tumbang dan mati. Dan bagaimana pula kemudian Tuhan tumbang dan mati? Itulah akal ketika tidak mengikuti tauhid, maka akal itu akan lebih rendah dibandingkan binatang ternak. Ma lakum min ilahin ghair. Maka dari sini kemudian Syuaib mulai mengingatkan soal muamalah. Setelah Syuaib mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak manusia mengesahkan Allah, menjauhi sesembahan selain Allah, melarang manusia untuk menyembah pohon aikar, maka langkah yang kedua Syuaib mulai mengingatkan soal muamalah, terutama dalam jual beli. Karena orang-orang Madian ini, mereka punya aturan dalam jual beli. Jadi mereka punya pasar besar. Pasar itu sangat maju sekali. Banyak orang-orang dari luar, mereka menjual sesuatu di pasar di Madian ini. Tapi bagi kaum Madian memberikan aturan, siapapun yang berjualan di pasar Madian, maka harus dipotong hasil mereka 1/10 dari jualan mereka. Dan ini zalim. Baik mereka punya untung ataupun tidak, maka setiap orang yang datang ke pasar itu, baik dia seorang penjual, apakah dia pembeli yang jelas dari luar kota Madian, maka akan dipalak dan dipajak 1/10 dari kekayaannya. Zalim mereka, mengambil hak orang lain. Belum lagi kemudian mereka suka mengurang-urang timbangan, suka mengurang-urang takaran, suka mengurang-urang meteran, dan mereka bermuamal dengan riba dan berbagai macam kezaliman yang terjadi di pasar itu. Makanya Syuaib mengatakan, wala tangkusul mikyala wal mizan. Janganlah kalian suka mengurang-urang takaran dan timbangan. Inni arakum bi khairin. Kalian ini hidup mewah. Allah sudah berikan nikmat, berbagai macam nikmat kepada kalian. Hidup kalian sudah cukup, kalian sudah kaya, sudah cukup makan, masih juga mengurang-urang timbangan. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung betapa banyak orang-orang yang diberikan kekayaan, tidak cukup dengan kekayaannya, masih juga mencari dengan cara culas dan curang. Ya, karena Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Betapa banyak orang-orang yang melampaui batas ketika Allah limpahkan kekayaan kepadanya. Maka kaum Madian juga sama. Mereka secara materi sudah cukup, tetapi masih juga mereka curang dalam dagang, mengurang-urang timbangan dan takaran. Inni arakum bi khairin. Inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit.
Aku hanya takut menimpa kepada kalian adab yang pedih kalau kalian melakukan seperti ini. Kalian sudah rusak akidahnya, rusak pula muamalahnya. Kemudian Syuaib mengatakan, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, penuhilah timbangan-timbangan dan takaran-takaran kalian dengan cara adil. Jangan merugikan manusia dan jangan membuat kerusakan di permukaan bumi. Karena kaum Madiani terkenal bukan hanya curang dalam berdagang, zalim dalam berdagang, mereka juga para perampok, padahal sudah kaya tapi merampok juga gitu ya. Biasanya orang merampok itu karena tidak makan, kurang kekayaan, tidak ada kerjaan. Ini sudah diberikan pekerjaan, kekayaan, masih juga ngerampok. Ini kan melampau namanya. Itulah kaum Madian, ashabul aikah. Maka Allah mengatakan, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Harta yang halal bagi kalian itu lebih baik. Apa yang ada pada kalian dari harta halal itu lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah azza wa jalla. Tapi lihat apa jawaban orang-orang Madian kepada Syuaib ini. Orang-orang yang Madian mengatakan, ya Syuaib, as-salatu ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Hei Syuaib, apakah agamamu, ajaranmu, solatmu yang memerintahkan kamu agar kami meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi bapak-bapak kami? Ataukah agamamu memerintahkan kamu agar kami melakukan sesuatu dengan harta-harta kami sesuai dengan petunjukmu? Innaka la antal halimur rasyid. Lihat bagaimana mereka memuji tapi isinya ejekan. Oh, kalau begitu engkau Syuaib, engkau ini memang orang yang lembut dan bijaksana katanya. Kau bijak kali kalau ngomong gitu. Padahal ini pujian tetapi merendahkan Syuaib. Seolah-olah mereka mengatakan, sudahlah, tidak usah kau berdakwah kepada kami, karena agamamu itu melarang kami untuk menyembah sebagaimana disembah bapak kami dari pohon Aika. Karena Tuhanmu melarang kami untuk melakukan hal-hal dengan harta kami sesuai dengan kehendak kami, suka-suka kami mau mengapain dengan harta kami. Maka Syuaib mengatakan, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbikum. Wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika yang aku dakwahkan kepada kalian itu ada bukti dari Rabbku? Memang kalau kita membaca sejarah baik dalam Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, para nabi selalu dibekali mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa diberikan tongkat bisa berubah menjadi ular, tangan dimasukkan ke pesak jadi cahaya, bisa membelah lautan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nabi SAW juga bisa membelah bulan dan begitu seterusnya, termasuk juga Al-Quranul Karim. Lah Syuaib ini memang tidak dijelaskan mukjizatnya apa, tapi yakin setiap para nabi itu punya mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada dia untuk bukti bahwa dia seorang nabi dan rasul. Makanya dia mengatakan, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Bagaimana pendapat kalian kalau aku ini berada di atas bayyinah, keterangan dari Rabbku, wa razaqani minhu rizqan hasanah, dan Allah telah rizkikan kepada aku dengan rizki yang baik. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, dan aku tidak mungkin menyelisih perintahku sendiri. Aku tidak mungkin menasihati kebaikan sementara aku berbuat jahat. Aku menasihati kalian agar jangan curang sementara aku curang, tak mungkin bagiku. Tidak mungkin aku menyelisih apa yang aku dakwahkan kepada kalian. In uridu illal islah mastata'tu, aku hanya ingin mendapatkan kebaikan untuk kalian, supaya kalian baik, akidah kalian lurus, muamalah kalian benar, dan kalian tidak menjadi para perampok. Jadilah kalian orang baik. Itu saja kata Syuaib, tidak ada lain. Wa ma taufiqi illa billah, aku hanya menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, dan kepada Allah lah aku kembali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari sini kemudian Syuaib terus mendakwahkan mereka sampai pada waktunya. Syuaib mengingatkan soal kaum Nuh, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akibat orang-orang yang mereka tidak mengikuti dakwah Nuh, dikirim kepada mereka banjir tufan yang meluluh lantakkan seluruh manusia, tidak ada satupun yang hidup kecuali di perahu Nuh. Kemudian diingatkan dengan kaum Hud, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala adab kaum Ad sehingga diterbangkan ke langit sampai 7 malam 8 hari, akhirnya tidak ada yang selamat satu jiwa pun, melainkan dibinasakan. Kemudian juga diingatkan dengan kaum Saleh, kaum Tsamud, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim teriakan sehingga jasad-jasad mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Dan juga kaum Lut yang negerinya diangkat ke langit kemudian dibenturkan dengan bumi sehingga tidak ada satu jiwa pun yang selamat. Lah Syuaib mengingatkan itu. Makanya Allah mengatakan, ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin au qauma Hudin au qauma Salihin wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Lihat, kata Syuaib, wahai kaumku, janganlah kalian marah ketika aku berdakwah kepada kalian. Aku tidak hendak memecah-mecah belah kalian, tetapi kalian harus ingat apa yang telah Allah timpakan kepada kaum Nuh, kepada kaum Hud, kepada kaum Saleh, kepada kaum Lut yang tidak jauh dari kalian. Negeri Lut itu baru dihancurkan itu, tidak jauh jaraknya dengan kalian. Apakah kalian akan sama dengan kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, dan kaum Lut? Makanya Nabi Syuaib mengatakan, wa qaumu Lutin minkum biba'id, sementara kehancuran kaum Lut itu tidak jauh dari kalian. Negerinya juga dekat dengan kalian, waktunya juga tidak jauh dari kalian. Kemudian Syuaib mengatakan, wastaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian, mintalah ampun kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada Allah. Inna rabbi rahimun wadud, Allah itu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi apa yang dilakukan kaumnya? Lihat jawabannya. Orang-orang Madian ashabul aika ini memang tidak masuk hidayah ke hati-hati mereka, sehingga mereka mengatakan, qalu ya Syuaibuna, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Syuaib, ngomong apa kamu ini? Semua ucapanmu itu aku enggak paham. Bahkan dijelaskan oleh ahli tafsir, semua penduduk Madian mengumpulkan semua manusia yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, nanti kalau ada Syuaib datang kepada kalian kemudian mengajak kalian bla 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 seperti ini seperti itu, katakan kepada Syuaib, kami tidak paham ucapanmu. Gila ini. Coba kalau anda bicara dengan orang, anda sudah sefasih mungkin ngomong, tiba-tiba dia ngomong gimana, saya tidak paham, agak tersinggung gitu. Diulang lagi ngomong gitu lagi, diulang lagi ngomong gitu lagi. Gimana ujian Nabi Syuaib? Coba bayangkan kalau seandainya ada dai seperti Nabi Syuaib, setiap berdakwah tiba-tiba orang ngomong sama kita, Ustaz saya enggak paham ucapanmu itu. Nanti diulang lagi, ngomong lagi, saya enggak paham ucapanmu. Resign tuh jadi Ustaz tuh. Mana ada mau orang yang seperti ini? Tapi lihat kaum Madian ini kurang ajarnya kepada nabinya, mengatakan ma nafqahu katsiran mimma taqul. Cukup tidak. Bahkan mereka mulai merendahkan Syuaib dan mengatakan, wa inna lanaraka fina dha'ifa. Syuaib, kau ini orang lemah, kau bukan orang kaya, kau bukan orang kuat, kau bukan orang berpengaruh, kau bukan siapa-siapa, kau bukan DPR, MPR, presiden, bukan. Kau ini siapa? Ya. Kau bukan berpengaruh di lingkungan kami. Laula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi aziz. Kalau bukan kami melihat kaummu, kabilahmu, jamaahmu, sudah kami gali, kemudian kukuburkan kamu, kemudian kami rajam kamu sampai mati. Karena kamu
wa ma anta alaina bi aziz, kamu bukan orang hebat, orang berpengaruh, orang kuat, orang kaya, bukan. Lihat bagaimana setiap nabi juga dilindungi kabilahnya, seperti Rasul juga dilindungi oleh kabilahnya Quraisy, dilindungi oleh Abu Talib. Maka juga sama Syuaib juga dilindungi oleh kabilahnya. Makanya kaum Madyan tidak bisa kemudian menyentuh Syuaib karena masih mikir kabilah di belakang Syuaib itu. Tapi Syuaib mengatakan, qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah, apakah kabilahku lebih mulia bagi kalian dibandingkan Allah? Apakah kalian lebih takut kepada kabilahku dibandingkan Allah yang akan mengadab ketika kalian menyelisih perintahku? Maka Syuaib mengatakan, arahti a'azzu alaikum minallah, seolah-olah mereka, Syuaib mengatakan, kenapa kalian mikirkan kabilahku? Emang ada apa dengan kabilahku? Mereka tidak punya kekuatan. Apakah kabilahku lebih mulia dibandingkan Allah? Harusnya kalian takut kepada Allah, bukan kabilahku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka Syuaib terus setiap hari mendakwai mereka, tetapi seperti yang dikatakan Allah, wa in kana ashabul aikati la zalimin, memang mereka orang zalim, terhalang hidayah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terus seperti itu mereka israr tidak menerima dakwah Syuaib alaihi salatu wassalam, disinilah Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kehancuran mereka. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Syuaib alaihi salatu wassalam ketika sudah tahu adab Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Syuaib untuk keluar dari negerinya. Jadi negeri itu akan diadab. Maka Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari negeri itu. Tentu Syuaib dan juga orang-orang yang beriman yang bersamanya. Maka setelah Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam keluar dari negeri itu, artinya negeri itu sudah tidak ada kebaikan karena sudah tidak ada nabi lagi. Makanya sebuah negeri itu akan berkah ketika ada orang soleh di situ. Karena orang soleh itu biasanya memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tapi betapa banyak orang-orang yang kemudian tidak suka dengan orang soleh. Bahkan di antara mereka berani mengusir orang soleh. Para ulama, pada sebuah keberkahan kalau sebuah tempat itu ada orang soleh. Ketika Syuaib sudah tidak lagi berada di negeri Yaman, sudah keluar, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirim azab yang bertubi-tubi kepada kaum Madyan ini. Apa azabnya? Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Allah Subhanahu wa taala kirim hawa panas yang luar biasa, hawa panas yang ekstrim sekali, sehingga hawa panas ini masuk ke gua-gua, masuk ke rumah-rumah, sehingga orang-orang tidak tahan hidup dalam rumah, sehingga anak-anak, orang dewasa, orang tua, perempuan, laki-laki semua keluar, saking tidak tahannya dengan panas itu. Setelah kemudian mereka merasa gerah panas luar biasa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka awan yang sangat hitam. Disangkanya awan itu bisa menaungi mereka dari panas, dari terik matahari yang sangat menyengat. Akhirnya semua berburu mengejar awan itu. Kemudian mereka berada di awan itu supaya mereka dengan prasangka mereka bisa merasa kedinginan karena terhalang matahari dari awan itu. Mereka salah. Di balik awan itu rupanya sudah ada petir halilintar dan percikan api. Akhirnya menyambar-nyambar orang yang ada di bawahnya, makin ketakutan lagi. Akhirnya mereka pun tidak berani mendekat awan itu. Akhirnya terpaksa, mereka pun kemudian berteduh di teras-teras rumah mereka, di dalam rumah mereka. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala kirim gempa yang luar biasa. Bayangkan negeri Madyan itu dikempakan luar biasa, sehingga bangunan-bangunan roboh,
orang tertimpa bangunan, sebagian mereka mati, dan yang masih hidup mereka bertahan di situ. Ketika yang bertahan itu hidup, maka Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan suara yang memekik dari langit, sayhatan wahidah, suara yang masuk ke gendang-gendang telinga, kemudian mencabut semua nyawa kaum Madian. Tidak ada yang tersisa melainkan Allah hancurkan, Allah binasakan. Dan setelah itu Allah kirim gempa lagi, sehingga tidak ada satu bangunan kecuali rata dengan tanah. Maka kota Madian menjadi kota mati, tidak ada manusia dan tidak ada bangunan. Setelah kemudian kota itu dihancurkan, betul-betul dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, maka Syuaib pun kembali dari perasingannya, kemudian melihat kota tersebut yang sudah hancur, tidak ada penduduknya, semua mati. Apakah Syuaib kemudian sedih melihat kondisi seperti ini? Tidak. Syuaib pun mengajak bicara kepada orang-orang yang sudah mati itu, kepada kota yang sudah hancur itu, dan mengatakan, ya qaumi, laqad ablaghtukum risalati rabbi, wahai kaumku, sungguh aku sudah menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Rabbku, wa nasahtu lakum, dan aku sudah nasihati kalian agar jangan menyembah pohon aika, agar jangan curang dalam berjualan, agar jangan jadi perampok dan merusak bumi. Sudah kusampaikan nasihatku kepada kalian. Fa kaifa asa 'alal qaumil kafirin, bagaimana mungkin aku akan sedih dengan apa yang menimpa kepada orang-orang kafir itu? Enggak mungkin sedih gara-gara kalian dihancurkan, gara-gara kalian dibinasakan. Aku tidak akan sedih, karena aku sudah menyampaikan risalah Allah dan aku sudah berikan nasihat kepada kalian, tetapi kalian degil dan tidak mau menerima nasihatku. Maka jika Allah hancurkan kalian, aku tidak merasa sedih. Fa kaifa asa 'alal qaumil kafirin, bagaimana mungkin aku sedih dengan orang-orang kafir? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di beberapa ayat tentang adab kaum Madian ini, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'askit, ketika mereka mengatakan fa'askit alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin. Ketika Syuaib berdakwah kepada mereka, tiba-tiba mereka mengatakan, Syuaib, kalau engkau memang seorang nabi, seorang penyuruh yang benar, maka jatuhkanlah atas kami potongan-potongan dari langit jika engkau memang orang yang benar. Maka Syuaib mengatakan, qala rabbi a'lamu bima ta'malun, wahai Rabb, engkau lebih mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Fakadzabuhu, mereka pun mendustakan Syuaib. Fa'akhadahum adzabu yaumin fa'akhadahum adzabu yaumi dzullah, maka ditimpakan kepada mereka adab pada hari yang sangat gelap sekali. Innahu kana adab yaumin azim, itulah adab pada hari yang sangat besar sekali. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fa'akhadat qubur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin, maka kami kirimkan gempa yang besar, tiba-tiba mereka menjadi jasad-jasad bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan, wa akhadatil ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi darihim jathimin, maka kami kirim teriakan yang sangat memekikkan sehingga jasad-jasad mereka tanpa ruh bergelimpangan di rumah-rumah mereka. La haula wala quwata illa billah. Begitulah akhir dari kisah Ashabul Aikah dan Ashabul Madian. Maka siapapun yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hati orang-orang yang mereka membantah perintah Rasulnya, bisa saja ditimpakan kepada mereka fitnah ataupun adab yang pedih. Maka kembalilah kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW,
dan rawatlah orang-orang saleh yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ikuti nasihat-nasihat mereka selama masih mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sudah dipahami oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum wa radu'an. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.